Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Halo teman-teman semua, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan sedikit mengenai tentang api unggun. Nah, sebelum kita mendiskusikannya secara langsung, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nah, dimulai dari saya ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dari kelas PGMI 7. Kemudian saya Devina Sarisagala dari PGMI 6. Kemudian saya Yuliana Kriani dari PGMI 6. Kemudian saya Sujantika dari PGMI 7. Kemudian saya Meliani dari PGMI 6. Dan saya Lucy Sapitri dari PGMI 6. Oke, langsung aja ya teman-teman semua. Jadi saya akan menjelaskan tentang api unggun. Apa sih api unggun itu? Nah, api unggun itu mempunyai makna yang mendalam, yaitu api yang berkobar menyala, yaitu semangat yang membara. Selain itu, panasnya api unggun juga memiliki makna kekuatan dan cahaya yang mana sebagai petunjuk persaudaraan dan persatuan. Nah, biasanya api unggun ini dinyalakan oleh para anggota pramuka, kemudian pencinta alam, terus dan peminat kegiatan alam lainnya ketika mereka sedang melakukan kemah atau kegiatan di alam terbuka. Nah, api unggun ini dilakukan biasanya pada saat malam terakhir perkemahan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Devi. Oke, baik teman-teman. Di sini alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan api unggun, yang pertama ada korek atau macis. Yang kedua ada kayu kering yang sebanyak-banyaknya, ban secukupnya. Dan kemudian ada garam, lalu minyak tanah dan dedaunan kering lainnya. Nah, pada malam api unggun ini para peserta didik diharapkan untuk melakukan atau memiliki gimana ya? Kita harus mempunyai semangat dalam melakukan kegiatan, dan pada malam itu juga kita mengeluarkan apa yang kita bisa, seperti musik, lelucon, dan sandiwara dan lainnya. Berarti kayak pentas ini lah ya, Kak? Ya, Ajang bisa untuk berkreativitas. Ya, ajangnya siapa yang ada yang kreativitas apapun bisa dilaksanakan pada malam api unggun tersebut. Dan para pembina pramuka juga pada malam itu harus menciptakan suasana kegembiraan juga, bukan hanya peserta didik aja gitu. Jadi di dalam api unggun itu kita melakukan, kalau salah satu kreativitasnya itu buat yang ya kan Kak, Ya, biasanya. bisa. Apapun yang kreativitas apapun bisa kita tampilkan pada saat malam api unggun tersebut. Oke, Kak. Nah, terus di malam api unggun itu kita harus ada tim untuk agar memperlancar jalannya acara tersebut. Ya. Dan setelah api unggun tersebut supaya ada juga yang membersihkan sisa-sisa dari api unggun tersebut. Gitu. Dan api unggun ini dilaksanakan pada alam yang terbuka. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Wildani. Nah, baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan nih tata cara pelaksanaan api unggun itu. Yang pertama itu harus diselenggarakan di medan yang terbuka dengan lapangan yang cukup luas, tanah yang kering, kemudian permukaannya itu harus rata. Jika dilaksanakan di lapangan yang berumput yang tumbuh dengan baik, maka kita harus membersihkan dulu rumput tersebut. Kemudian jika setelah selesai api unggunnya, maka rumput tersebut akan kita tanam kembali. Kemudian setelah api unggun selesai juga, maka bekas api unggun itu akan dibersihkan dengan rumput yang tadi. Kemudian sisa kayu akan dibersihkan, dan harus seperti semula kembali lapangan tersebut. Dan kita tidak boleh merusak lingkungan Dan tidak merusak alam gitu. Iya, Sebelum jadi kita memakai untuk dibuatkan api unggun, kita harus izin dulu nih kan Kak? ya benar sekali. Tidak boleh sembarangan. Ya, jadi lapangan yang udah kita pakai itu harus kita kembalikan nih seperti awal. Tidak boleh ada bekas ataupun sisa-sisa
kayu bakar ataupun paku-paku yang berserakan karena akan membahayakan pengguna lapangan yang ingin memakainya. Seperti itu. Selan- Oke, penjelasan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh kakak Siti ini. Oke, Kak Siti, jelaskan. Nah, kemudian selanjutnya ada macam-macam ataupun bentuk dari api unggun itu. Nah, yang pertama itu ada bentuk segitiga. Apa sih bentuk segitiga itu? Dalam bentuk api unggun ini, dia memiliki rongga tengah yang dimana untuk menempatkan suatu bahan yang mudah terbakar. Contohnya seperti kertas, dedaunan kering, dan minyak tanah. Nah, kemudian yang kedua ada bentuk piramida segi empat. Bentuk api unggun ini biasanya penyusunannya sama dengan bentuk piramida segitiga, tetapi umumnya bentuknya lebih ke persegi empat gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada bentuk pagoda tengah. Bentuk api unggun ini biasanya untuk api unggun campuran yang dimana bercampur antara kayu kering dengan kayu basah. Oke, bentuk api unggun nih. Tadi kan sudah disebutin 3 bentuknya kan. Sekarang itu masuk ke bentuk 3 dan 5-nya karena bentuk api unggun itu ada 5 bagian. Nah, bentuk yang keempat itu bentuk pagoda roboh. Nah, bentuk ini adalah bentuk api unggun yang paling sederhana sebab cara nyusunnya itu gampang. Cukup mengumpulkan kayu kering, lalu menyusunnya itu sejajar sampai membentuk lingkaran gitu. Membentuk lingkaran terus disisakan rongganya itu kecil, bolongan gitulah. Nah, disitulah nanti membuat pancingan apinya. Nah, itu dia karena sederhana, karena bentuk susunannya itu mudah buat. Berarti dia nggak pakai kayu-kayu gitu nggak? Nggak ada, cukup nyusunnya berjejer secara sampai lingkaran aja lingkaran ya. Ya, betul Seperti sekali. ya, Kak. Oke, lanjutnya tadi. Lalu yang terakhir ini bentuk api unggun kursi. Nah, bentuk ini bisa dibilang susah, tapi bisa dibilang gampang-gampang susah. Karena dia itu bisa dibilang harus membentuk kursi gitu. Benar. Ya, Ya. rumit. Cara susunnya itu kita itu harus pakai kayu basah 2 yang disusunnya itu Biar sedikit miring tegak. ke belakang gitu. Ya, kalau misalnya kursi pasti ada sandarannya kan. Nah, dia itu harus dibentuk jadi ada gitu. Yang kayu basah 2 itu ditanam dan dibentuk miring ke belakang. Nah, setelah udah dibentuk miring ke belakang nih, nah baru nanti disusun kayu keringnya disusun dia menjadi alasnya si kursi itu. Itu dia bentuk api unggun kursinya. Jadi tidak perlu kayak pakai tali untuk ikatnya tuh ini setiap kayunya gitu ya kan? Nggak perlu juga, tapi kalau misalnya dia nggak kesusun tegak, dia nggak kesusun rapi kayunya, bisa juga dengan bantuan tali tadi seperti kakak Siti tadi. Nah, jadi bentuk api unggun bentuk umum api unggun yang sering digunakan itu bentuk yang mana, Kak? Bentuk yang Mungkin yang biasanya gampang gitu segitiga ya, ya? biasa umumnya. Biasanya piramida segitiga. Ya biasanya memang piramida segitiga karena bentuknya itu bentuknya Ya, yang lebih memanjang gampang gitu ya. Ya. benar. Oke. Dan di perkemahan sih kebanyakan yang dipakai untuk dalam bentuk api unggun sih ini Kak yang bentuk piramid segitiga itu Iya, yang di atas. segitiga. Lebih Yang banyak, lebih umum kayak ya. Lebih umumnya digunakan ya. Iya. Oke. sekali. Oke, selanjutnya kita oper ke Kak Lucy nih. Nah, pasti di setiap kegiatan itu pasti ada kegunaannya dong. Mau kegiatan apapun itu. Jadi di sini api unggun itu ada kegunaannya nih. Yang pertama itu untuk penerangan. Kan api unggun itu dilakukan ketika malam hari. Jadi pasti itu untuk penerangan supaya tidak binatang buas itu tidak ke lokasi perkemahan. Lalu dengan adanya api unggun kan kita bersama-sama nih. Jadi memperkuat persaudaraan kita. Terus memotivasi ya sebagai rasa atau ya Kesamaan. baru jadinya suasana di perkemahan itu jadi bergembira bersama kebebasan gitu ya kan. Lalu dengan api unggun ini juga itu tadi bisa menunjukkan bakat dan kreativitasnya masing-masing setiap kelompok atau tim. Lalu yang terakhir pastinya bisa api unggun itu bisa membuat diri kita menjadi disiplin untuk peserta, untuk penonton yang menonton api unggun. Nah, jadi api unggun ini sangat-sangat berguna teman-teman. Oke. Nah, teman-teman itu tadilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Seandainya kalau diskusinya
ada yang kurang, ada yang kami salah dalam penjelasan kami. mohon maaf ya teman-teman, karena memang namanya manusia ini gak luput dari yang namanya kesalahan. Dan kita juga sama-sama belajar. Oke, sekian Sekian dari diskusi kami. saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan tentang lambang gerakan pramuka. Saya Umi Hairia Hasibuan, Dan saya Almi Waina. Dan saya Syakira Anandia. Jadi di sini kan dijelaskan bahwa lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap mengkiaskan sifat, keadaan, nilai, dan norma yang dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka. Jadi inti dari pengertian lambang gerakan pramuka itu ialah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Nah, lambang pramuka yang digunakan saat ini ialah lambang pramuka yang tunas kelapa yang dikemukakan oleh Bapak Soeharjo Adimodipuro. Beliau itu seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Jadi kenapa sih lambang pramuka itu harus tunas kelapa? Karena tunas kelapa itu banyak sekali manfaatnya atau apa yang bisa kita lihat mulai dari tunas kelapanya, baik itu akarnya maupun dari kelapanya itu sendiri. Jadi karena banyak manfaat gitu kan. Iya. Apa aja sih arti dari tunas kelapa itu? Kira coba tolong dijelaskan. Tunas buah kelapa yang dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia dapat diartikan sebagai penduduk asli pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi, lambang buah merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dan di sini juga kan ada buah kelapanya. Kan buah kelapa ini dapat bertahan lama dalam keadaan dan bagaimanapun juga. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa setiap anggota pramuka adalah seorang yang jasmani dan rohaninya sehat dan kuat. Nah, yang kemudian selanjutnya ada kelapa yang dapat ditumbuh di mana saja, yang berarti sebagai bukti besar daya upaya dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat dimanapun dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus. Jadi kita simpulkan sini kan mulai dari tunas buah kelapa, dari buah kelapanya, dari kelapa dapat tumbuh di mana saja, dari kelapa tumbuh menjulang lurus, dari akar kelapa sampai Kepada pohon kelapa. Semuanya itu berguna. Dan banyak sekali artinya. Apa sih pohon kelapa yang menjadi lambang dari pramuka? Karena sangat banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari pohon kelapa tersebut, mulai dari batang, daun, dan buahnya, semua dapat dimanfaatkan, sehingga manfaatnya itu bisa dijadikan logo Raja Muda Karena. Gitu. Jadi kan bagiannya semua itu bisa dimanfaatkan ya. Ya, dari buah kelapa, kulit luar, sabuk kelapa, tempurung, kulit daging buahnya, air kelapa. Semuanya itu mulai dari atas sampai bawah itu sampai akarnya itu berguna, ya kan? Selanjutnya, penggunaan lambang pramuka. Penggunaan lambang pramuka ini dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama, kuartir atau satuan. Nah, jadi pada penggunaan lambang pramuka banyak sekali macam-macam yang dapat digunakan oleh panji, bendera, papan kuartir, dan satuan tanda pengenal lainnya. Nah, di sini lambang gerakan pramuka dari negara-negara ASEAN. Yang pertama itu lambang gerakan pramuka, dapat kita lihat di sini fotonya. Dan yang kedua lambang kepaduan Brunei Darussalam, dan yang ketiga lambang kepaduan Laos. Jadi setiap negara itu berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya ada lambang kepanduan Malaysia, kemudian ada lambang kepanduan Singapura, kemudian ada lambang kepanduan Thailand. Jadi mereka bentuknya berbeda-beda. Gerakan pramuka dari asal Vietnam. Ini juga lambang gerakan pramuka asal Filipina, dan di sampingnya juga ada asal Myanmar.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa lambang gerakan pramuka negara-negara ASEAN itu semuanya berbeda-beda ya. Iya, walaupun dia berbeda-beda tapi tujuannya Arti dan maknanya itu gitu. sama. Selanjutnya itu yang bagian G, papan nama gerakan pramuka. Jadi ketentuan tentang papan nama gugus depan terbaru tersebut antara lain disebutkan di sini. Yang pertama itu papan nama itu berbentuk segempat dan terbuat dari bahan kayu, seng atau bahan lainnya. Nah, kemudian ukuran papan nama itu ada 200 cm dikali 60 cm dengan pembagian pada masing-masing. Yang pertama, bidang lambang gerakan pramuka sebelah kiri selebar 40 cm. Yang kedua, bidang lambang WOSM sebelah kanan selebar 40 cm. Dan yang ketiga, bidang tulisan bagian tengah selebar 120 cm. Habis. 3. Ada warna dasar papan nama yang terdiri dari bidang lambang gerakan pramuka sebelah kiri berwarna hijau muda, yang bersebelah kanan berwarna ungu, dan bagian tengah dia berwarna coklat muda. Dan warna gambar dan tulisan terdiri atas lambang gerakan pramuka berwarna hitam, lambang WOSM berwarna putih, tulisan berwarna hitam. Ukuran gambar dan huruf disesuaikan dengan ukuran papan nama. Dari sini bisa dilihat. Jadi pembuatan papan nama gerakan pramuka itu tidak bisa asal-asalan ya. Jadi harus ada di ketentuannya. ketentuan ini harus diikuti. Ada lambang pramuka di sebelah kanan dan ada lambang pendidikan di sebelah kiri. Dan selanjutnya bendera gerakan pramuka Indonesia yang mempunyai 2 gambar. Gitu kan? Yang satu bendera secara umum yang bisa dilihat gambarnya, dan yang kedua bendera gugus depan yang bisa dilihat gambarnya ini. Jadi yang selanjutnya arti warna dalam pramuka. Nah, yang pertama itu ada warna merah yang menandakan keberanian, dinamika, wanita surga matahari atau kasih sayang. Yang kedua ada warna putih yang artinya kemurnian, kebersihan, kesucian, kewajiban, perasaan, pria, cendera atau bulan. Yang ketiga ada kuning, kejayaan, kebesaran, dan keemasan. Dan yang keempat ada hijau, keagungan, kesejahteraan, kebijakan, dan kecerdasan. Dan yang kelima biru, arti warnanya daratan, kemakmuran, ketaatan, dan takwa. Jadi kesimpulannya ada berbagai jenis warna pada lambang pramuka yang semuanya mempunyai arti yang masing-masing. Sekian dari diskusi santai kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mendiskusikan tentang api unggun yang beranggotakan Saya Syakira Anandia. saya Almi Waina, saya Anissa Raima Lubis, saya Desi Rismaini Sinaga, saya Fitri Kolena Setian, saya Khairul Nisa, saya Siti Munawaro. Selamat menonton. Ada yang tahu nggak pengertian dari api unggun itu apa? Saya tahu. Apa itu, Muna? Api unggun adalah api di luar ruangan yang sengaja dibakar menggunakan daun kering, kayu kering, jerami atau ranting. Dan api unggun merupakan kegiatan pada malam hari di alam terbuka gunanya untuk menghangatkan badan dan menjauhkan kita dari binatang buas. Ada yang tahu kelengkapan membuat api unggun itu bagaimana? Oh, aku tahu. Jadi bahan-bahannya itu untuk api unggun itu kayu. Terus yang kedua itu ya tentu aja korek. Habis itu minyak lampu, ban, dan daun-daunan, dan juga alasnya yaitu seng. Garam tadi dibutuhkan juga ya? Garam juga ya? Buat biar apinya nyala kan terang. Iya. Nah. Dan kegunaan api unggun itu apa sih, Win? Kegunaannya itu tentu untuk penghangat ketika dingin dan untuk alat untuk penerangan ketika gelap gulita, dan juga untuk alat untuk ketentraman, permainan, dan untuk menghindari dari binatang buas tentunya.
tahu nggak tentang nilai pendidikan api unggun itu apa? Kalau tentang nilai api unggun itu aku tahu. Yang pertama itu ada supaya kita mempererat persaudaraan kita untuk memupukkan kerjasama atau gotong royong kita, baru menambah rasa keberanian dan percaya diri kita, baru mengembangkan bakat dan kreatif. Itu aja sih setahu aku. Ya, jadi terus tahu nggak tentang cara pelaksanaan api unggun itu gimana? Oh, aku tahu. Dia bicara pendidik seperti di lapangan terbuka, di lapangannya nanti. Terus dia yang memiliki tanah kering dan permukaannya itu datar. Suasana sekitar tempat dia agak sedikit tidak rimbun, tanahnya tidak rimbun dan dijauhkan dari warga agar tidak terganggu. Oh gitu maksudnya. Terus macam-macam atau bentuk api unggun tuh apa aja sih weh? Aku yang tahu. Yang pertama tuh ada bentuk piramida segitiga, terus ada piramida segi 4, ini ada pagoda tegak, terus ada pagoda roboh, terakhir ada api unggun yang sering dipakai itu biasanya bentuk piramida segitiga karena sangat mudah sekali untuk membuatnya gitu kan, karena cuma buat bongkahannya aja, terus buat rongga di depannya udah masukkan minyak ataupun minyak dibakar. Banyak juga ya ternyata macam-macam dari bentuk api unggun itu ya. Bagaimana sih acara api unggun itu? Menurut aku ya, acara api unggun itu adalah acara yang dimana peserta didik itu berusaha menciptakan suasana yang gembira sambil menunjukkan kreasi seninya, misalnya itu seperti musik atau lagu atau juga bisa dengan aksi gitu kan atau sejenisnya. Terus pembina dari pramuka itu juga hendaknya ikut dalam membangun suasana gembira tersebut. Terus untuk acara api unggun itu hendaknya kita memerlukan kayak petugas gitu kan untuk menyusun acaranya, terus membersihkan acaranya agar acaranya itu berjalan dengan baik dan lancar. Aku ada pertanyaan nih, misalnya kan ada dibuat acara kan, apa harus pembinanya aja yang buat acara atau ada diskusi lagi dari peserta didiknya? Oh itu berapa ya? Kalau menurut aku ya dari apanya itu ya kita kalau bisa dan bareng-bareng supaya acara itu pun berjalan dengan lancar dan baik-baik aja. Jadi enggak mesti pembina aja yang buat acara gitu kan? Kita juga campur tangan lah supaya acara itu pun juga baik-baik aja dan jalan dengan lancar. Itu juga termasuk fungsinya api unggun untuk kerukunan gitu. Oh begitu guys. Oke, besti. Sekian dari diskusi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4
dapatnya gitu ya di daerah kita. Iya, tapi tadi yang seperti kayu, cuma dia hanya ribuan kayu. Oh, buatan. Tiga. Terus nih ya, aku pernah ada baca gitu, kalau macam-macam api unggun dari bentuknya bisa berupa piramid segitiga, penyekat, penyempat, pagoda tegak, pagoda roboh, dan bentuk kursi. Nah, itu unik ya kan? Tapi kenapa ada bentuk gitu sih? Mungkin bisa kalau misalnya kita asal tumpuk, kata bapak sih bukan roboh sih, lebih sulit buat menyalakan apinya tadi karena kan dia nggak ada rongga-rongganya. Kirapnya menyala. Tiga. Jadi menurutnya Nas, tempatnya itu karena Nah, jadi yang harus kita lakukan itu untuk membuat api unggun itu kita melakukannya di tempat yang terbuka. Kemudian tanah lapangan itu harus yang kering, yang diusahakan yang kering ya. Kemudian suasana sekitar itu jangan ribut sehingga dan kalau jauh dari kebakaran gitu kan. Kemudian tempatnya itu jangan terlalu dekat sama permukiman warga, dan nanti kan kayak ganggu ya. Terus terlindungi dari angin sehingga api menyebar ya kan? Ya nggak nyebar, terus nggak gampang roboh kalau kena angin. Ini agak basah sih tangannya. Terus ini ada. tapi itulah Tapi kan bisa diawasi ya. makanya itu kan seru tuh waktu itu. Iya, tahapan tiga. jadi tahapan api unggun gimana? Dari aku dulu pernah baca sih, kalau tahap penyalaan api unggun itu yang pertama kita punya kelompok tuh. Jadi masing-masing itu mereka udah siap gitu, udah siap di atas tanggung jawab masing-masing. Kayak misalkan orang-orang yang mau nanti jadi kelompok dasa dharma itu yang paling itu kan harus siap-siap dulu mempersiapkan apa yang mau dilakukan gitu. Nah kalau mereka udah siap, kemudian obor dinyalakan tadi tuh dengan orang-orang yang dasa dharma 10 orang itu. Kalau udah siap, baru ke penyalaan umum. Nah itu tadi salahkan satu, habis itu kayu yang mereka pegang dilempar ke api unggun tersebut, tapi nggak yang terlalu dilempar kali sih gitu. Kayak ditaruh santai, diletak. Tapi pertama buangkan minyak kan itu udah prepare ya, itu tadi persiapan. Iyalah, itu baru kan dari itu petugas dasa dharma ya kan. Iya, kayak kan apa namanya minyaknya udah dibuangkan dulu ya di dalam dasa dharma. Terus udah dinyalakan secara umum gitu kan, rame-rame. Di situ biasanya kalau itu amanat pembina sih masuk juga habis api nyalakan biasanya huri-huri gitu. Terus amanat pembina. Setelah itu biasanya ada atraksi tuh kayak yang misalnya itu nggak buat yel-yel atau anak-anak pramuka yang bisa ngapain gitu di dalam api unggun itu buat atraksi dia gitu. Permainan lah gitu. Buat permainan gitu. Di situ ditutup mereka biasanya kalau sebelum pesta hura-hura itu pakai doa gitu. Ya udah mereka bebas mau keliling atau mau hangat-hangat di dekat api unggun gitu. Cuman nanti bau minyak bakar makan kan? Iya. Nah jadi kelengkapan api unggun yang pertama sih pastinya korek ya karena kan dia pertama dakarnya itu rapi yang paling penting gitu lah tapi jangan yang rapuh gitu kan, yang maksudnya yang kokoh dia kan nggak terlalu cepat kayak misalnya kayu mahoni gitu kan. Kalau kita mendesak juga boleh sih ban, cuman nggak boleh terlalu banyak. Batu bara pun bisa kalau misalnya nggak ada. Terus